Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Nah, hari ini ada soal yang masuk ke saya bentuknya seperti ini. Ini jika kalian menemui soal seperti ini, ada neraca saldo tapi tidak diketahui mana debit dan kreditnya. Kalau seperti ini, maka kalian harus cek dulu mana yang saldo normalnya di posisi debit dan mana yang saldo normalnya di posisi kredit. Apalagi dalam soal ini diminta yang pertama membuat jurnal penyesuaian. Kalau membuat jurnal penyesuaian sebenarnya nggak begitu ngaruh debit dan kredit, tapi ini soal nomor 2, buatlah neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kalau diminta membuat neraca saldo, berarti data sebelumnya itu harus balance dulu, harus imbang dulu antara posisi debit dan kredit. Nah, untuk menentukan mana posisi debit dan kredit, kita cek dulu ya, ini masuk ke golongan apa. Kita mulai dari kas, kita tentukan dulu. Yang pertama nomor akunnya. Saya tulis di sini. Nah, saya tulis di bantuan sini nomor akun. Kas kita beri nomor 111, kemudian surat berharga masuk harta lancar 112, piutang dagang 113. Yang kepalanya 1 ini, yang awalannya 1 itu berarti harta ya. Asuransi dibayar di muka ini juga masih harta 114, bahan habis pakai ini setara dengan seperti perlengkapan, dia masuk harta nomor 115, persediaan barang dagang ini harta juga nomor 116. Nah, tanah ini masih harta tapi dia harta tetap. Jadi kode yang kedua saya ganti menjadi 121. Nah, bangunan harta tetap 122, akumulasi harta tetap 123, peralatan kantor harta tetap 124, akumulasi depresiasi peralatan kantor harta tetap berarti 125. Nah, ini ada hutang dagang nih. Hutang dagang ini masuk utang ya. Utang itu depannya 2. Nah, 211 karena ini utang lancar. Utang gaji juga utang lancar 212. Nah, ini modal. Modal itu 311. Kemudian ada utang jangka panjang. Nah, ini tadi 211, 212 utang jangka pendek. Berarti ini utang jangka panjang depannya 2, yang tengah saya tambahi jadi 2. 221. Tapi depannya tetap utang, kode utang 2. Nah, kita masuk ke penjualan. Penjualan kita mulai dari nomor kode awalan 4. 411, retur penjualan 412, potongan penjualan 413. Nah, masuk ke biaya. Biaya kita mulai dari 5. 511 biaya iklan, 512 biaya listrik, 513 pembelian. Pembelian masuk 6. Nah, 611 biaya angkut pembelian, 612 potongan pembelian 613, kemudian retur pembelian 614, prive. Nah, ini ada prive di bawah. Prive itu masuk harta ya, kita cek. Prive itu masuk modal. Kita cek modal sebelumnya ini, modal 311, berarti prive ini 312. Nah, kalau sudah kita tentukan nomor akunnya, baru kita menentukan debit dan kreditnya. Jumlah ini saya ganti dengan debit, sisi kanan saya ganti dengan kredit. Nah, kita tentukan mana yang posisi debit dan kredit. Kas ini debit. Harta itu semua harta posisinya di debit. Yang kepala awalannya 1, itu semua posisinya di debit kecuali akumulasi. Nah, kita cuma cari harta yang akumulasi. Nah, ini berarti 8 juta ini pindahkan ke posisi kredit. Nah, ini berarti kita hapus. Nah, ini depresiasi kantor kita pindahkan di posisi kredit. Ini kita hapus. Nah, sekarang harta sudah 2. Sekarang 2 itu utang. Utang itu saldo normalnya di posisi kredit. Nah, kita pindahkan utang dan modal langsung aja ya. Utang dan modal itu posisi normalnya, saldo normal ada di posisi kredit. Nah, ini berarti yang di sisi debit kita hapus.
Kemudian penjualan. Penjualan itu saldo normalnya ada di posisi kredit. Nah, yang debit kita hapus, retur penjualan dan potongan penjualan betul di posisi debit. Biaya gaji, biaya iklan, biaya listrik ini betul di posisi debit. Pembelian betul di posisi debit. Nah ini biaya angkut pembelian ini betul posisi debit. Potongan pembelian dan retur pembelian nih. Potongan pembelian dan retur pembelian itu saldo normalnya ada di posisi kredit. Berarti ini kita hapus yang debit. Prive itu posisinya ada di posisi debit ya, ini udah betul. Nah kalau sudah seperti ini alangkah lebih baiknya kalau kita urutkan. Kalau sudah kita urutkan kepala 1 dulu, setelah itu 2, ini kan acak ya. Ini acak nih kayak ada utang nih, utang di sini nomor 2. Kita cut, kita pindahkan 221 ini ke sini. Nah, utang ada di sini. Nah, ini kan udah urut. 2, 3, 4, 5, 6 udah urut. Nah, ini ada 3 di bawah ini. Kita pindahkan 3 di bawah modal. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini udah urut. Kalau sudah urut, kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Apakah jumlahnya benar? Kalau jumlahnya sama antara debit dan kredit, berarti benar. Oh, ternyata benar, 308.600.000 ya. Berarti soal ini valid dan kita bisa kerjakan untuk membuat jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Karena kalau tidak dibuat seperti ini, tidak imbang antara debit dan kredit, maka kalian tidak akan bisa membuat neraca saldo setelah penyesuaian itu imbang. Seperti itu ya. Nah, ini neraca saldonya sudah saya susun lebih rapi ya daripada yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pertama, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Ini soalnya bisa dilihat di pojok kanan atas. Berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan diketahui bahwa saldo persediaan barang dagang akhir itu senilai 1.400.000 dan saldo bahan habis pakai senilai Rp600.000. Kita kerjakan mulai satu persatu dulu. Kita beri tanggal 31 Desember 2014. Kita kerjakan persediaan barang dagang akhir ini dulu. Caranya adalah persediaan barang dagang yang awal ini kita keluarkan dulu. Debitnya adalah ikhtisar laba rugi, kreditnya adalah persediaan barang dagang awal sebesar ini, sebesar 3.400.000. Nah, seperti ini. 3.400.000, kemudian setelah itu kita masukkan ini, kita masukkan persediaan barang dagang akhirnya 1.400.000 dengan cara persediaan barang dagang akhirnya kita debitkan, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, seperti ini. Angkanya sebesar ini 1.400.000 baik di posisi debit maupun kredit. Kemudian saldo bahan habis pakai senilai 600.000. Jadi bahan habis pakai itu saldonya 600.000. Kita cek bahan habis pakai di sini 1.600.000 ya. Berarti kalau disisain 600.000 itu kita harus mengurangi bahan habis pakai sebesar 1 juta. Kalau disisain 600.000 berarti bahan habis pakai ini kita kreditkan karena mau kita kurangi, debitnya adalah beban. Beban bahan habis pakai. Mungkin ada yang bertanya, Kak, bahan habis pakai itu apa? Bahan habis pakai itu seperti perlengkapan. Nah, jadi dia adalah harta lancar, sejenis harta lancar yang habis kurang dari 1 tahun. Nah, sudah selesai soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bunga obligasi diterima setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, di mana tingkat bunga 10% setahun. Nah, bisa kalian lihat, ini kan Desember. Desember ini 1 Juli berarti udah diberikan bunganya kemarin. Nah, yang belum diterima ini 1 Januari. Berarti hanya kita menerima bunga sebesar 10% setahun ya. Berarti 5%. 5% kali kita cek surat berharganya 10 juta. Berarti karena 10% ini setahun, di mana 5% diberikan pada 1 Januari dan 1 Juli, berarti kita tulis di sini ada piutang bunga obligasi. Piutang bunga kreditnya adalah pendapatan bunga karena ada pendapatan bunga yang belum diterima. Oh ya, tanggalnya belum saya tulis. Nah, 31 Desember sebesar 5%.
Karena yang 5% sudah diberikan pada tanggal 1 Juli, yaitu sebesar 500.000. Ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Depresiasi bangunan 2014 sebesar 8 juta dan peralatan 5 juta. Kita kerjakan yang bangunan dulu. Kita tulis dulu tanggalnya. Depresiasi bangunan berarti debitnya beban penyusutan bangunan, kreditnya akumulasi penyusutan bangunan ya. Sebesar 8 juta berarti sudah dihitungkan, nggak usah ngitung, enak sekali ini. Tinggal nulis aja di sini 8 juta, kemudian peralatan, debitnya beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini penyusutannya sebesar 5 juta. Berarti tinggal ditulis saja di sini 5 juta. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, kita jumlahkan. Jumlah di debit dan di posisi kredit harus sama. Nah, ini sama. Berarti jurnal penyesuaian sudah berhasil kita susun. Soal yang selanjutnya yaitu membuat neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Nah, kalau tidak ada buku besar, kalau bisa sih posting ke buku besar, tapi kalau tidak ada data buku besar, saya menggunakan seperti ini, alat bantu seperti ini. Jadi saya membuat tambahan kolom-kolom seperti ini. Ini kan tadi kolom neraca saldo ya. Nah, saya beri nama di sini neraca saldo. Ini tadi kolom neraca saldo saya beri warna kuning misalnya ya. Ini kolom neraca saldo. Kemudian ini kolom yang 2 ini saya tulis debit dan kredit ya. Ini kolom untuk jurnal penyesuaian. Nah, saya beri jurnal penyesuaian, saya beri warna merah misalnya. Nah, kita pindahkan jurnal penyesuaian yang baru saja kita buat. Nah, ini sudah saya hadirkan di sini jurnal penyesuaiannya. Kita pindahkan ke sini data-datanya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya ini. Ikhtisar laba rugi di posisi debit 3.400.000. Kita pindahkan ke jurnal penyesuaian. Kita cari ikhtisar laba rugi. Nah, kalau nggak ada berarti kita tulis di sini. Di bawah jumlah ini kita tulis ikhtisar laba rugi nomor 615. Meneruskan dari ini ya, yang terakhir. Di jurnal penyesuaian, cek tadi ikhtisar laba rugi berapa? 3.400.000 ya di posisi debit. Jurnal penyesuaian di posisi debit. Kita tulis di sini. Nah, 3.400.000. Seperti itu. Kemudian persediaan barang dagang awal di posisi kredit 3.400.000. Kita cari persediaan barang dagang. Nah, ini persediaan barang dagang di posisi kredit. Nah, berarti di sini. Ini persediaan barang dagang. Jurnal penyesuaian di posisi kredit. Di sini ya, kita tulis 3.400.000. Nah, seperti ini. Kemudian persediaan barang dagang lagi tapi di posisi debit 1.400.000. Masih di sini, tapi posisinya di debit. Nah, di sini berarti 1.400.000. Kemudian, ini warnanya saya ganti. Kemudian ini sudah ikhtisar laba rugi lagi di posisi kredit. Ikhtisar laba rugi di posisi kredit sebesar 1.400.000. Kita cari tadi ikhtisar laba rugi di posisi kredit ya. Nah, di sini 1.400.000. Nah, seperti ini. Kemudian beban bahan habis pakai 1 juta di posisi debit. Kita cari beban bahan habis pakai, tidak ada. Kalau tidak ada kita tulis di sini di posisi debit sebesar 1 juta. Selanjutnya, bahan habis pakai di posisi kredit sebesar 1 juta. Bahan habis pakai di posisi kredit. Nah, ini bahan habis pakai di posisi kredit berarti di sini sebesar 1 juta. Kita tulis 1 juta. Kemudian ini sudah piutang bunga di posisi debit 500.000. Kita pindahkan piutang bunga di jurnal penyesuaian, kita cari. Kalau tidak ada kita tulis di sini piutang bunga. Nomor akunnya kita cek piutang itu harta lancar ya. Harta lancar itu terakhir. Nah, ini terakhir itu persediaan barang dagang 116. Berarti piutang bunga 117. Tuh ya, saya lupa tadi piutang bunga sebesar 500.000. Kita masukkan di sini piutang bunga 500.000.
Kemudian setelah piutang bunga, pendapatan bunga. Kita cari pendapatan bunga. Sepertinya nggak ada pendapatan bunga. Kita harus menulis di sini. Pendapatan bunga itu masuk ke penjualan ya. Kan pendapatan. Pendapatan penjualan itu kan pendapatan. Penjualan terakhir tadi kan 413. Berarti ini 414. Sebesar 500.000. Kemudian beban penyusutan bangunan. Beban penyusutan bangunan sebesar 8 juta. Kita cari beban penyusutan bangunan. Belum ada, kita tulis di sini. Beban 617, terakhir kan beban bahan habis pakai 616. Beban penyusutan bangunan. Debit sebesar 8 juta. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan. Kredit 8 juta. Akumulasi penyusutan bangunan. Nah, ini ada. Akumulasi penyusutan bangunan. Ini sama dengan akumulasi penyusutan bangunan. Kredit 8 juta. Kita tulis di posisi kredit. Kemudian beban penyusutan peralatan debit 5 juta. Kita cari beban penyusutan peralatan. Tidak ada, berarti kita tulis di sini. Nomor 618 debit 5 juta. Kemudian setelah itu akumulasi penyusutan peralatan kredit 5 juta, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini ada. Depresiasi dengan penyusutan itu sama ya. Kredit 5 juta. Nah, sudah selesai, semuanya sudah pindahkan. Hasilnya 19.300.000 ya. Ini coba kita jumlahkan. Nah, sama. Hasilnya harus sama. Sama ya, 19.300.000, ini juga hasilnya 19.300.000. Jumlah. Nah, selanjutnya baru kita buat neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan. Ini saya beri warna hijau biar mudah dikenali ya. Ini saya tulis debit kredit dulu. Nah, caranya sama ya dengan sebelumnya. Untuk yang hanya muncul satu kali berarti tinggal ditulis apa adanya. Untuk kolom yang berbeda, debit dengan kredit atau kredit dengan debit berarti dikurangkan, dicari selisihnya. Untuk kolom yang sama, debit dengan debit atau kredit dengan debit berarti dijumlahkan. Seperti ini, kas, surat berharga, piutang dagang, asuransi dibayar di muka. Ini hanya muncul satu kali berarti tinggal ditulis apa adanya. Ini tinggal di copy aja ya. Tinggal disalin, copy aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini bahan habis pakai semula di posisi debit 1.600.000, kemudian di posisi kredit. Berarti dikurangkan 1.600.000 dikurangi 1 juta, maka hasilnya 600.000 di posisi debit. Persediaan barang dagang awal ini di posisi debit 3.400.000, di posisi kredit 3.400.000. Berarti yang 3.400.000 habis, tinggal yang di posisi debit 1.400.000. Tanah dan bangunan ini hanya muncul satu kali. Tanah dan bangunan hanya muncul satu kali. Tinggal kita tulis apa adanya. Kemudian ini akumulasi depresiasi bangunan. Ini di posisi kredit 8 juta. Di posisi kredit lagi 8 juta. Berarti ditambahkan. 8 ditambah 8, 16 juta. Di posisi kredit. Peralatan kantor hanya muncul satu kali. Tinggal ditulis aja. Akumulasi depresiasi peralatan kantor ini semula 5 juta di posisi kredit, kemudian di jurnal penyesuaian juga di posisi kredit 5 juta, berarti dijumlahkan sebesar 10 juta. Kemudian ini hutang dagang, hutang gaji, hutang bank, ini semuanya hanya muncul satu kali di jurnal penyesuaian kosong. Ya, sampai retur pembelian ini berarti tinggal saya salin aja, saya copy aja. Nah, seperti ini. Ini jumlah nggak usah ya. Kemudian ikhtisar laba rugi nih. Ikhtisar laba rugi ini kan di posisi debit ya, 3.400.000. Ini saya split aja biar tampak. Nah, ikhtisar laba rugi ini di posisi debit kan 3.400.000 ya. Ini di posisi kredit 1.400.000. Berarti dikurangkan. Karena masih besar posisi debit, maka selisihnya kita taruh di posisi debit. Sebesar 2 juta. Dari mana 2 juta? Dari 3.400.000 dikurangi 1.400.000. Bahan habis pakai, piutang bunga, pendapatan bunga, beban penyusutan bangunan, beban penyusutan peralatan di neraca saldo kosong.
dia hanya muncul 1 kali, berarti ini tinggal saya copy apa adanya di neraca saldo disesuaikan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita jumlahkan dari atas sampai bawah, hasilnya harus sama. Ini saya coba jumlahkan. Nah, ternyata hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, debit dan kredit ini berarti sudah benar. Atau kemungkinan benarnya itu 90%. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari soal terakhir, jika diminta untuk membuat neraca saldo disesuaikan, berarti ini tinggal di skip aja. Neraca saldo dan jurnal penyesuaian, nah, sudah jadi. Ini neraca saldo disesuaikannya, ini tinggal usaha dagang amanah, ini judulnya tinggal saya ganti, neraca saldo disesuaikan. Nah, periode Desember 2014, ini saya hapus. Nah, tinggal seperti ini. Nah, sudah jadi neraca saldo disesuaikannya. Bentuknya seperti ini. Ini tinggal dihapus aja ini. Nah, seperti ini. Jadi neraca saldo disesuaikan. Jadi neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Bagaimana guys? Gampang ya menyusunnya? Kalau bisa usahakan ini urut ya. Nah, ini misalnya ada nomor 117 di sini ya. Bisa kamu pindahkan ke sini. 117. Saya cut, saya pindahkan ke sini. Ini biar urut aja. Nah, ada nomor 414. Ini saya cut lagi, pindahkan 414 ke sini. Nah, ini udah urut kayaknya. Ya. Jadi seperti ini bentuknya neraca saldo disesuaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.